Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya langsung saja pada kitab Yoel. Kitab ini tidak terlalu panjang, dalam bahasa Indonesia hanya 3 pasal, dalam bahasa Inggris juga 3 pasal, tapi dalam bahasa Ibrani 4 pasal. Eh, Di pasal 2 itu dibagi menjadi 2 bagian. Di pasal 2 bahasa Indonesia itu menjadi 2 pasal dalam bahasa Ibrani. Nah, kitab Yoel dimulai dengan pernyataan singkat, sangat singkat bahkan. Firman Tuhan datang kepada Yoel bin Petuel dalam Yoel 1 ayat 1. Nah, penjelasan ini termasuk tidak lazim dalam kitab-kitab nabi, ya, baik nabi besar maupun nabi kecil. Yoel ini kan termasuk nabi kecil ya. Biasanya nabi itu lebih spesifik sehingga para pembacanya mengerti ini ada di masa apa, di zaman raja apa, tetapi dalam kitab Yoel tidak. Saya memberi contoh, ini bandingan saja, bisa Bapak Ibu membukanya sendiri di Hosea atau di Amos dan lain sebagainya. Saya contoh saja di Amos yang pernah kita baca dulu. Amos 1 ayat 1 mengatakan begini, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, jadi ada namanya, ada profesinya, tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi ada rajanya dan juga ada peristiwa apa yang terjadi di tengah-tengah penulisan kitab itu. Tetapi kitab Yoel tidak, dia hanya menyampaikan dengan sangat singkat firman Tuhan datang kepada Yoel bin Petuel. Nah, ada ahli kitab yang mengatakan bahwa informasi diri yang begitu singkat menunjukkan popularitas Yoel. Artinya Yoel tidak perlu memperkenalkan dirinya, orang sudah tahu siapa dia gitu. Sehingga tidak ada penjelasan lain dari pembukaan kitab Yoel. Namun Yohanes Calvin, reformator, menyatakan bahwa Yoel mau menyatakan kewibawaan dirinya terletak pada beritanya, bukan pada identitasnya. Jadi Calvin itu mau menyatakan bahwa Yoel ini seolah-olah memang sengaja menutupi identitas dirinya karena mau menekankan pada beritanya, bukan soal siapa yang menyampaikannya. Nah, kenyataan ini membuat para ahli Alkitab kesulitan memperkirakan siapa dan kapan Yoel berkarya. Apakah dia seorang imam, sebagaimana yang kemudian ditafsirkan oleh para ahli kitab, atau dia seperti Amos, ya, orang biasa yang mendapatkan kesempatan melayani Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi pada umumnya, kalau soal kapan, Yoel ini diperkirakan berkarya setelah pembuangan. Jadi dia tidak meramalkan atau tidak menubuatkan soal kejatuhan, lalu bangsa Israel dan Yehuda berada dalam pembuangan, tidak, tapi dia setelahnya. Jadi dia setelah Ezra yang kembali membangun Israel dan Yerusalem. Namun ada yang menarik, kata Yoel atau nama Yoel itu berarti Tuhan, Yahweh adalah Allah. Adonai. Jadi kalau orang Ibrani membacanya begitu. Jadi Tuhan Yahweh adalah Adonai. Dan nama atau makna nama Yoel ini rasanya sejalan dengan pemikiran Calvin. Karena Tuhan adalah Allah itu menjadi semacam tujuan utama kitab Yoel, untuk menegaskan bahwa di balik apapun, di balik peristiwa apapun, hanya ada satu Allah yang setia, yaitu Yahweh. Nah, itu yang bisa kita lihat di pembukaan kitab Yoel ini. Yoel berkarya di Yehuda, jadi bukan di Israel Utara, tapi di Yehuda. Itu bisa kita lihat dalam pasal 3 ayat 1. Nah, banyak penafsir yang memperkirakan bahwa Yoel ini seorang intelektual karena
Kitab Yoel kalau dibaca dalam bahasa Ibrani, untuk orang yang fasih bahasa Ibrani, saya nggak fasih, tetapi sedikit-sedikit tahu, dia memiliki kemampuan sastrawi yang tinggi sekali. Jadi kitab Yoel itu disusun dalam bahasa Ibrani yang sangat baik dengan kemampuan memakai kata dan membuat kata-kata yang dibentuk secara menarik. Sehingga ada yang mengatakan mungkinkah ia salah satu dari imam? Karena pada waktu itu kelompok intelektual adalah salah satunya imam. Nah, bisa saja karena kemudian dia sangat panjang atau dibanding dengan yang lain ya, berbicara tentang imam. Dia tidak bicara soal pemimpin politik sebagaimana kitab Amos, tetapi dia bicara tentang imam. Bisa jadi ini semacam otokritik terhadap dirinya dan para imam yang lain. Nah, berita Yoel bertumpu pada dua pokok sebenarnya. Dua pokok besar yang kemudian muncul dalam kitab Yoel, yaitu bencana dan hari Tuhan, Yom Yahweh. Jadi ada dua pokok penting, dua pilar penting dalam kitab ini. Nah, justru dua pilar penting ini yang seringkali dipisahkan dalam banyak kitab yang lain, oleh Yoel digabungkan, semacam dihubungkan gitu ya. Boleh dikatakan bahwa Yoel tengah merefleksikan bencana epidemi dari sudut pandang hari Tuhan. Jadi bagaimana konsep hari Tuhan dipakai untuk memandang bencana. Nah, itu misalnya kita bisa melihat karena di pasal 1 itu bicara tentang bencana, di pasal 1 ayat 2 Yoel mengatakan, pernahkah terjadi seperti ini di dalam zamanmu? Jadi Yoel berusaha membaca sebuah konteks yang terjadi dalam hidup bangsanya, yaitu bencana, lalu mengaitkan dengan apa yang dia pahami tentang hari Tuhan. Nah, cara memandang bencana sebagaimana yang dilakukan Yoel rasanya begitu relevan dengan kehidupan kita manusia yang tidak pernah luput dari bencana. Jadi bencana demi bencana adalah realitas hidup kita. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia dan alam semesta ini rapuh. Apa yang terjadi ketika hampir 3 tahun ya kita tidak pernah berjumpa karena COVID itu menunjukkan bahwa benarlah kerapuhan itu membuat kita tidak pernah berhenti berada dalam satu bencana ke bencana yang lain. Nah, Yoel ini memberi kepada kita kacamata memandang bencana dari sudut pandang iman. Kira-kira kalau dalam bahasa kita sekarang ini, itu sebabnya menurut saya kitab ini menjadi sangat menarik. Bencana yang diceritakan Yoel ini pilar yang pertama atau bagian yang pertama adalah belalang. Nah, belalang pernah dicatat sebagai bencana dalam kisah Tulah ke Mesir. Tulah ke-8 dalam Keluaran 10 ayat 4 sampai dengan 19. Nah, belalang adalah sebuah bencana yang hebat sekali di daerah sana. Setidaknya menurut catatan sejarah seperti itu. Langit bisa begitu gelap ketika ada jutaan, puluhan juta begitu ya, belalang terbang melewati sebuah kota. Di Alkitab Studi LAI itu ada catatan yang menarik tentang belalang. Dikatakan begini, tahun 1881 pernah pekerja di Siprus mencoba menghentikan kemungkinan serangan belalang, hama belalang, dengan mengambil dan menghancurkan telur-telurnya. Ini baru telur belalang. Dan yang terkumpul ini tidak semua, totalnya mencapai 1.300 ton telur belalang. Jadi bisa dibayangkan ketika telur itu menetas, maka berapa juta belalang. Lalu di catatan yang sama, pernah di tahun 1889 lewat kawanan belalang yang melintasi Laut Merah dengan jumlah di atas 120 juta ekor belalang dan menutup area seluas 3.400 km persegi.
Jadi memang dalam pengalaman di Israel dan sekitarnya, di daerah Timur Tengah, belalang itu sesuatu yang luar biasa. Dan menarik ya, di pasal 1 ayat 4, jenis belalang itu disebutkan. Dikatakan dalam 1 ayat 4, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Nah, nama-nama atau jenis-jenis belalang ini sebenarnya terkait dengan konteks perkembangan hidup belalang ya. Mungkin karena mereka biasa dengan belalang, kan selalu ada nama yang khusus ya terhadap belalang begitu. Kayak di Indonesia nama padi itu kan macam-macam ya. Nah, mereka juga punya nama yang beragam tentang belalang. Belalang pengerip adalah tahap pertama dari telur lalu keluar, dan dia belum bisa terbang, dia hanya merayap tetapi mampu atau sudah mampu mengerat. Jadi begitu dia menjadi kalau dia berada dalam posisi belalang pengerip, dia mulai menggigiti daun-daunan ya, walaupun belum bisa terbang. Setelah itu sayapnya belum terlalu kuat, dia menjadi belalang peloncat. Belum mampu terbang jauh tetapi sudah mulai melahap daun-daunan. Barulah setelah itu menjadi belalang pelahap yang terbang jauh dan bisa melahap habis daun-daunan dalam sekejap. Jadi ini bencana yang luar biasa dialami oleh Yoel dan umat Allah pada waktu itu. Hebatnya dampak belalang itu disebutkan oleh Nabi Yoel antara lain dalam pasal 1 ayat 7. Di situ dikatakan, telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Jadi kulit-kulit pohon itu juga dimakan. Sehingga kan kalau kita tahu pohon itu dalamnya putih, itu yang terjadi. Lalu di pasal 1 ayat 10, ladang sudah musnah, tanah berkabung, dan lain sebagainya. Juga pasal 1 ayat yang ke-12. Pohon anggur sudah kering, pohon ara sudah merana, pohon delima dan juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering, dan lain sebagainya. Jadi hebat sekali bencana itu, dia hanya meninggalkan pohon-pohon yang bahkan kulitnya, kulit arinya itu dimakan habis oleh belalang. Nah, di tengah-tengah keadaan semacam itu, apa yang dilakukan oleh Yoel? Nah, menariknya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di tengah-tengah bencana itu Yoel justru mulai mengecap. Bahkan dalam kecaman itu ada nada perintah, yang nada imperatif. Kecaman itu pertama-tama ditujukan kepada pemabuk. Kata yang dipakai oleh Nabi Yoel adalah bangunlah. Ya, orang pemabuk kan dia nggak sadar ya. Orang pemabuk dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Orang pemabuk tidak tahu kalau ada belalang menghabisi seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada pada waktu itu. Itu sebabnya Yoel mengatakan bangunlah. Lalu buat peminum anggur, ya pemabuk bisa jadi mabuk karena anggur, tetapi agak berbeda dengan peminum anggur. Peminum anggur itu seperti orang yang kalau pagi-pagi minum kopi atau minum teh dan itu sudah menjadi semacam rutinitas hidupnya, maka kepada mereka dikatakan merataplah. Kenapa? Karena mereka tidak akan bisa minum anggur lagi. Dalam pasal 1 ayat 5. Lalu kepada para petani, petani akan menjadi malu katanya. Karena apa? Karena mereka tidak bisa menghidupi keluarganya. Mereka tidak bisa bertanggung jawab lagi sebagai seorang kepala rumah tangga karena hasil panen akan habis. Dan menarik sekali di bagian ini, imam. Dikatakan dengan nada imperatif, imam mengeluhlah dalam pasal 1 ayat 13. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam. Merataplah hai para pelayan mezbah. Jadi kita bisa melihat di sini ada semacam tingkatan orang-orang yang mau disadarkan oleh Yoel bahwa bencana ini begitu besar. Para pemabuk, peminum anggur, para petani dan lain sebagainya, juga para imam diajak untuk melihat
realitas di hadapan mereka begitu luar biasa. Karena apa? Karena bencana endemi ini menghancurkan kehidupan. Bukan hanya tumbuhan, tetapi juga kehidupan. Bayangkan, tanpa hasil panen, apa yang bisa mereka dapatkan? Bahkan dikatakan hewan-hewan mengeluh dalam pasal 1 ayat 18. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya, juga kawanan kambing domba terkejut. Jadi Yoel justru mengajak kita melihat bahwa bencana ini bukan hanya bencana bagi manusia, tetapi juga bencana bagi semesta. Bencana bagi pohon, bencana bagi hewan, bencana bagi kehidupan semua. Dan Yoel mengatakan bahwa nanti dikaitkan dengan bencana ini dengan dosa. Siapa yang melakukan dosa adalah manusia. Bagi Yoel, apa yang terjadi ini karena ulah manusia. Artinya, belalangnya mungkin secara alamiah itu hadir, tapi ketika manusia tertidur, manusia tidak sadar, manusia tidak antisipatif, maka itulah yang terjadi dengan bencana. Dan rasanya ini mirip ya dengan banjir yang berulang kali melanda Jakarta. Rasanya kan persoalan kita adalah pada ketidakmampuan mengantisipasi apa yang terjadi. Sama juga dengan COVID-19 ya. Jadi bagi Yoel tidak ada kata lain bahwa manusia harus bertanggung jawab untuk bencana yang terjadi di hadapan mereka. Dan yang menariknya dalam pasal 1 ayat 19, di situ Yoel menjadi pengantara para ciptaan Tuhan yang menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Ayat 18, betapa mengeluhnya hewan. Tetapi tentu saja keluhan mereka kan hanya pada kemampuan keterbatasan komunikasi mereka. Itu sebabnya dalam pasal 19, Yoel seolah-olah mengambil alih lalu dia mengeluh kepada Allah. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Jadi Yoel itu menjadi pengantara. Itu sebabnya keyakinan para penulis atau para ahli kitab, Yoel ini semacam imam, karena pada waktu itu kan juga umat berdoa melalui pengantara yaitu imam. Dan sekarang Yoel menjadi pengantara bagi hewan-hewan yang berteriak, berseru kepada Allah, tolonglah kami. Nah, kenapa Yoel menempatkan diri sebagai pengantara? Karena Yoel mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah bencana, tanggung jawab manusia itu dipertanyakan. Betapa pentingnya manusia mengingat tanggung jawabnya terhadap kehidupan ini. Nah, lalu keadaan semacam ini menuntun Yoel, mengajak para pembaca kitabnya, juga mengajak umat Allah pada waktu itu untuk melihat bahwa di balik bencana itu hari Tuhan sudah mulai mendekat. Dalam pasal 1 ayat 15. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari yang Maha Kuasa. Jadi Yoel tadi sudah saya katakan mengaitkan peristiwa bencana yang terjadi dengan hari Tuhan. Hari Tuhan adalah konsep yang banyak dibicarakan dalam Perjanjian Lama, khususnya oleh para nabi. Ada berbagai pandangan dalam Alkitab, dalam kitab Perjanjian Lama terhadap hari Tuhan. Dan kalau kita mau menyimpulkan, ada dua muara pendapat atau dua kesimpulan pendapat. Yang pertama berbicara bahwa hari Tuhan terjadi saat ini. Dan Yoel menunjukkan itu ya, bahwa hari Tuhan itu bencana di depan mata, penaklukan bangsa, dan lain sebagainya. Jadi hari Tuhan itu terjadi saat ini. Dan ini punya konsekuensi teologi yang sangat luar biasa. Bahwa hari Tuhan adalah sebuah kenyataan real di depan kita, bahwa hari-hari yang kita lalui tidak pernah lepas dari Tuhan. Tetapi juga ada pendapat yang lain yang berbicara tentang hari Tuhan adalah peristiwa di depan, peristiwa nanti. Ini sering disebut sebagai hari Tuhan yang bersifat eskatologis. Nah, dari dua pendapat itu Yoel mengambil dua-duanya.
Dan Yoel menunjukkan, seperti juga para pendapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, hari Tuhan itu ditandai dengan berbagai macam bencana. Seperti pengalaman Yehuda, ya, pengalaman bangsa Yehuda yang juga Yoel teriakan dalam bacaannya. Jadi bagi Yoel, ketika bicara hari Tuhan di saat ini, hari Tuhan adalah tindakan Allah kini dan di sini yang mengubah kehidupan manusia. Jadi menginterupsi hidup manusia, gitu. Jadi manusia mungkin tidak sadar bahwa ada belalang yang datang, dia menjalani hari-hari seperti normal-normal saja, tiba-tiba dihempaskan dalam sekejap oleh bencana belalang. Dan bagi Yoel ini adalah hari Tuhan kini dan di sini. Nah, sedangkan hari Tuhan eskatologis juga muncul dalam kitab Yoel, itu berbicara nanti ke depan. Nah, Yoel menarik, ya, menggabungkan dua pemahaman ini, dan rasanya menurut apa yang dikatakan para ahli kitab, hanya Yoel yang menggabungkan dua konsep tentang hari Tuhan dalam satu kitab. Nah, justru karena itu, karena hari Tuhan pertama-tama bicara soal saat ini, soal kini dan di sini, maka umat diajak untuk bertobat. Dalam pasal 2 ayat 12, Yoel mengatakan, tetapi sekarang juga, nggak usah nunggu nanti, gitu ya. Nggak usah nunggu keadaan baik-baik saja, nggak usah nunggu apakah ada sinyal kehidupan akan baik, tidak usah nunggu angka orang yang kena COVID menurun, tidak, gitu ya. Tetapi kata Yoel, sekarang juga berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Pasal 2 ayat 12. Nah, Yoel mengatakan bahwa hari Tuhan adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita supaya kita bertobat, supaya kita layak menyambut Tuhan yang datang, kira-kira gitu ya. Jadi pertobatan adalah sebuah kata kunci menyambut hari Tuhan. Dan pertobatan yang dimaksudkan oleh Yoel adalah pertobatan yang bukan sekadar tampak dalam ritual-ritual ibadah, tetapi dari hati yang terdalam. Dalam pasal 2 ayat 13 yang sering dibaca khususnya di Rabu Abu, Yoel mengatakan begini, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Jadi di saat hari Tuhan yang identik dengan penghukuman kini dan di sini, maka pertobatan adalah sebuah tindakan yang paling tepat menurut Yoel. Dan rasanya hal semacam ini juga perlu kita pikirkan, ya. Karena seringkali di tengah-tengah bencana yang kita lakukan bukan bercermin tentang diriku, tetapi kita kemudian menilai yang lain atau menghakimi yang lain. Nah, Yoel justru sebaliknya. Kenapa kita perlu bertobat? Karena aku juga punya andil. Sadar ataupun tidak, seperti tadi, pemabuk, peminum anggur, petani, dan lain sebagainya, kita semua, bahkan imam, kita semua punya andil. Itu sebabnya Yoel mengatakan, bercerminlah, refleksikanlah hidupmu, dan datanglah kepada Tuhan. Nah, dalam pernyataan pertobatannya, para imam dan pelayan Tuhan seolah-olah berada dalam garda depan penyesalan massa. Jadi Yoel mengatakan bahwa imam dan pelayan Tuhan itu mestinya dialah yang paling keras menyerukan kepada Tuhan, sayangilah ya Tuhan umatmu, pasal 2 ayat 17. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah. Jadi inilah saatnya para imam dan pelayan Tuhan untuk bersama-sama berseru. Mungkin para imam dan pelayan Tuhan mengatakan, loh, saya kan nggak pernah melakukan apa-apa, saya hanya di ruang ibadah, di ruang kudus, gitu ya. Kenapa aku harus bertobat? Yoel mengatakan bahwa kalau kita membacanya dengan baik, Yoel itu tidak memisahkan yang duniawi dan surgawi. Jadi yang sorgawi dan duniawi itu
dalam bahasa Indonesia ya berkelindan ya, menjadi satu ya, tidak terpisahkan dan saling memengaruhi. Itu sebabnya para imam nggak usahlah tanya siapa yang salah, nggak usahlah tanya siapa yang paling berdosa di balik peristiwa bencana yang terjadi, tetapi serukanlah pertobatan bersama-sama dengan umat, dan imam para pelayan Tuhan ada di depannya. Jadi menurut Yoel, sekalipun berada pada ranah surgawi, para imam itu tidak lepas dari unsur duniawi. Apa yang terjadi di dunia itu mempengaruhi kehidupan spiritual, dan kehidupan spiritual itu mempengaruhi kehidupan material, kehidupan dunia ini. Dan ini menjadi menarik sekali, karena dengan demikian seperti juga yang diteriakan oleh Amos, Yoel berada pada garda atau dalam pemikiran yang tidak memisahkan antara kesalehan ritual dengan kesalehan spiritual. Jadi yang ritual itu pada ritus-ritus belaka, yang sosial itu relasi, tetapi juga yang spiritual itu sangat penting. Itu sebabnya dia berseru, koyakkanlah hatimu. Nah, bagi Yoel sekali lagi bencana saat ini adalah penanda hari Tuhan. Dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 jelas disebutkan di sana, dan di situ semacam ada metafora yang mengingatkan mereka bahwa belalang itu bagaikan pasukan yang pernah mereka alami menghancurkan mereka sebelum pembuangan. Nah, hari Tuhan itu akan ditandai dengan perubahan kehidupan. Namun karena belas kasih Allah, dalam pasal 2 ayat yang ke-18, Tuhan berjanji akan menolong mereka. Tuhan tetap akan berbelas kasih kepada mereka. Nah, itu sebabnya ketika ini tidak terpisah dari hari Tuhan. Hari Tuhan itu dimulai dari bencana, tetapi hari Tuhan itu berlanjut dengan kehadiran Allah serta belas kasih-Nya yang membuat berkat-berkat dalam tanda kutip duniawi akan kembali dirasakan umat dalam bentuk gandum, anggur, dan minyak dalam pasal 2 ayat 9. Lalu tanah tidak lagi kekeringan, namun menghasilkan berbagai berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi dalam konsep hari Tuhan yang pertama menurut Yoel, setelah Tuhan datang dengan penghukumannya, lalu kemudian Tuhan akan memulihkan. Dan itu satu rangkaian tentang hari Tuhan kini dan di sini. Jadi tetaplah dalam jalur pertobatan, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya jatuh tergeletak kalau kata Mazmur, karena selalu ada belas kasih Tuhan dalam hidup ini. Nah, itu sebabnya yang kemudian dilakukan setelah pertobatan adalah umat dipanggil untuk bersorak-sorai. Dalam pasal 2 ayat 23 sampai dengan 27. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah. Sebab apa? Pasal 2 ayat 27. Dan ini menjadi gema yang sangat kuat dalam kitab Yoel. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi kita bisa lihat, dan dalam konsep kekristenan kita tahu ini berbicara tentang Immanuel, Allah beserta dengan kita, Allah tinggal bersama dengan kita. Nah, hari lanjutnya di bagian yang kedua atau konsep yang kedua, hari Tuhan eskatologis itu mengacu pada masa depan. Kapan kita tidak tahu. Tetapi Tuhan dengan kasih setianya yang abadi akan hadir kembali. Dan inilah yang kemudian sering dipakai oleh orang ketika membaca kitab Yoel dengan menerjemahkannya terkait dengan kedatangan Tuhan kembali atau akhir zaman. Rasanya Yoel tidak bicara soal itu, tetapi Yoel bicara tentang sesuatu yang jauh di depan. Yaitu apa? Dalam pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29. Di situ Yoel mengatakan begini. Kemudian, nah kata kemudian itu mengacu pada masa depan.
Kalau yang tadi sekarang bicara tentang masa depan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan dan seterusnya. Jadi justru hari Tuhan eskatologis dalam kitab Yoel itu bicara tentang bagaimana Allah hadir melalui rohnya mengurapi umat Allah, umat Israel pada waktu itu. Nah, menariknya Bapak Ibu teman-teman sekalian, teks ini dikutip Petrus di hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun, lalu orang-orang bertanya-tanya termasuk mengejek, jangan-jangan mereka mabuk anggur. Lalu Petrus berdiri lalu berkhotbah, dan khotbah yang sangat luar biasa karena diberkati oleh Allah melalui Roh Kudusnya sehingga 3.000 orang bertobat. Nah, pengutipan dari Kisah pasal 2 ayat 17 sampai dengan 21 itu menunjukkan bahwa oleh penginjil Lukas, hari Tuhan dikaitkan dengan kehadiran gereja di bumi ini. Jadi hari Tuhan eskatologis itu dalam Kisah Para Rasul adalah ketika sebuah persekutuan baru terbentuk. Sebuah umat Allah baru terbentuk, yaitu gereja. Dengan mengutip semacam ini, kisah atau penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul mau mengatakan bahwa kekristenan itu bukan bidat atau sekte Yahudi, tetapi justru penggenapan atas konsep hari Tuhan dalam kitab Yoel. Itu menurut penginjil Lukas. Lalu ini pokok yang menarik tentang hari Tuhan. Lalu kemudian di hari Tuhan itu akan ada penghakiman. Dan penghakiman itu disebutkan dalam pasal 3 ayat yang kedua terjadi di lembah Yosafat. Dan tidak ada catatan dalam Alkitab tentang lembah Yosafat. Hanya satu-satunya di sini. Di situ disebutkan bahwa lembah Yosafat itu akan menjadi tempat pemulihan Yerusalem yang baru dan tempat penghakiman bagi umat. Dipisahkan antara kambing dan domba, kira-kira dalam bahasa Injil Matius. Tetapi menariknya kata Yosafat itu artinya Tuhan telah menghakimi. Sehingga ada penafsir yang mengatakan bahwa lembah Yosafat ini bukan sekadar, bukan menyebut nama sebuah tempat, tetapi sebuah metafora tentang kuasa Tuhan. Tidak ada kuasa yang lain di bumi ini kecuali kuasa Tuhan Yahweh tadi. Dan ini sejalan dengan Yoel pasal 2 ayat 27 yang tadi sudah kita baca. Nah, ini berulang. Nah, penghakiman itu juga dilakukan terhadap bangsa lain. Nah, karena hanya ada satu kuasa di dalam Yahweh itu, Tuhan itu, maka bangsa lain juga akan dihakimi. Dalam pasal 3 ayat yang ke-12 itu disebutkan bangsa-bangsa yang lain itu, bangsa lain itu di ayat yang Mesir, pasal 3 ayat 19. Mesir akan menjadi sunyi, Edom akan menjadi padang gurun tandus, dan lain sebagainya. Nah, semua itu mau menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan, Yahweh itu mutlak. Dan inilah sebenarnya yang menjadi intisari berita Yoel, yaitu pengakuan pada Yahweh. Pasal 3 ayat 17. Di situ dikatakan, maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan, T besar, U besar, H besar, A besar, N besar, itu terjemahan dari kata Yahweh, adalah Allahmu. Kalau Tuhan pakai T-nya doang yang besar, itu dari kata Adonai, bahasa Ibraninya. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Jadi Yoel mau mengatakan di balik bencana ini ingatlah kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yoel mau mengatakan bahwa bencana demi bencana,
tidak akan pernah hilang dari kehidupan manusia yang dikuasai oleh dosa dan kerakusan. Justru karena itu menurut hemat saya berita kitab Yoel itu tetap relevan sepanjang masa, karena selalu saja di sepanjang masa ada bencana. Yoel mengingatkan hari Tuhan adalah hari di mana kita menyadari betapa luar biasanya kuasa Tuhan dalam hidup kita, sekaligus betapa kerdilnya manusia. Nah, bencana itu seperti yang dikatakan oleh teolog Amerika, dia mengatakan bencana itu seperti sebuah interupsi dari Allah yang membelokkan jalan hidup manusia. Dan di dalam interupsi itu manusia harus menyadari bahwa dia kerdil, dia debu, dia tidak berarti apa-apa. Dia menjadi berarti ketika dia melekat pada Yahweh Sang Kuasa. Tidak ada kata lain dalam menghadapi bencana ini, yaitu menyadari bahwa setiap hari selalu ada Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Dan itulah kesadaran akan hari Tuhan dalam hidup orang beriman. Bapak Ibu saudara-saudara, kita lanjutkan ya seri pembacaan Alkitab kita terhadap nabi-nabi kecil di Perjanjian Lama, dan malam hari ini kita akan bersama-sama membaca yang paling kecil ya. Ya. Terlihat ya? Kita buka Alkitab kita bersama dari kitab Obadja. Karena ini cuma satu pasal, jadi saya akan bacakan bagi kita semuanya. Boleh Bapak Ibu yang punya Alkitab di rumah, boleh membukanya, atau juga melihat Alkitab elektronik di gadget masing-masing. Obadja pasal 1. Diberikan judul perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, nubuat tentang Edom. Penglihatan Obadja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau. Tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom, dari pengertian dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya.
dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api. Dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas. Sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Ya, hanya satu pasal ya. Kitab Obadja ini merupakan kitab yang paling pendek di Perjanjian Lama karena terdiri dari satu pasal dan 21 ayat. Walaupun pendek tapi ada banyak hal yang hendak disampaikan oleh Yesaya dalam perikop yang hanya 21 ayat ini. Kita akan membacanya bersama-sama dan merenungkannya bersama. Dimulai dari siapa Obadja. Ya, menurut tradisi Yahudi ya, menurut tradisi Yahudi yang tercatat, Obadja adalah seorang Edom yang memeluk agama Yahudi ya, karena memang orang-orang Edom itu sebagian besar adalah orang-orang yang menyembah kepada banyak dewa atau politeis ya. Dan Obadja ini menjadi salah satu orang yang memeluk agama Yahudi. Dia menjadi nabi pilihan Allah untuk menyampaikan nubuat terhadap Edom karena dia sendiri orang Edom. Dan tidak ada keterangan lain lagi tentang siapa Obadja ya. Hanya ini diperkirakan bahwa dia adalah seorang Edom yang bernubuat untuk Edom. Lalu pertanyaannya, siapa Edom? Ya, siapa Edom yang menjadi tujuan nubuatan dari Obadja? Kalau kita lihat, Edom itu menunjuk kepada suatu bangsa dan suatu wilayah yang berada di bagian selatan dari Israel. Ya, dia posisinya bisa kita lihat di sana ada di selatan Laut Mati dan sebelah utara Laut Merah. Laut Merah ada di bawah dan Laut Mati itu yang di atas. Ya, ini kira-kira kerajaan Yehuda dan di sini ada Laut Mati dan di bawahnya ada kerajaan Edom. Secara geografis, Edom merupakan dataran tinggi ya, jadi pegunungan di sana dan perbukitan. Buat Bapak Ibu saudara-saudara yang pernah sampai ke Israel ya, mungkin pernah sampai di daerah yang namanya Petra. Saya juga belum pernah, cuma melihat gambar-gambarnya saja ya. Di sana ada kuil yang begitu bagus, megah di atas bukit batu ya. Nah, Petra itu daerah Edom, gitu ya. Jadi wilayah Petra itu masuk ke daerah Edom. Edom secara etimologis atau arti kata adalah merah, ya. Jadi ini ada hubungannya dengan peristiwa Esau dan Yakub. Esau itu dipercaya sebagai nenek moyang dari bangsa Edom dan menjadi alias dari Esau ya. Edom itu alias dari Esau, sementara Israel itu menjadi alias dari Yakub. Jadi Esau dan Yakub itu dipercaya sebagai nenek moyang dari Edom, Esau, dan Yakub, Israel. Lalu juga kata merah itu menunjuk pada peristiwa sup kacang merah ya, Brennebon.
bukan Brenebon sebenarnya, tapi lentil, ya, lentil merah yang digunakan oleh Yakub untuk mengambil hak kesulungan dari Esau. Lalu Esau juga dikisahkan terlahir dengan tubuh yang kemerahan, ya, tubuhnya kemerahan, lalu juga berbulu gitu. Jadi Edom secara etimologis artinya merah, dihubungkan dengan Esau, dan Esau dipercaya sebagai nenek moyang dari bangsa Edom. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 25 sampai 27, ya, kita sudah pernah membahas hal ini dalam Permata Hati Bapa. Kita baca bahwa hubungan saudara antara Esau dan Yakub itu tidak begitu baik, ya. Di sana ada iri hati, ada penipuan, bahkan pun juga ada dendam di antara mereka. Walaupun memang Esau dan Yakub pada akhirnya berdamai, tapi ternyata perselisihan dan permusuhan itu tetap terbawa hingga ke keturunan-keturunan mereka, yaitu Edom dan Israel. Orang Edom dan orang Israel itu seolah-olah tidak bisa bertemu. Mereka memang bertetangga, bersaudara bahkan, ya, satu nenek moyang dari Abraham dan Ishak, tetapi saling bermusuhan satu dengan yang lain. Dalam Bilangan pasal 20, ya, kalau kita baca di sana itu dikisahkan ketika orang Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka hendak berjalan melewati tanah Edom. Mereka datang ke orang-orang Edom, mereka kulonuwun dulu, mereka mau permisi dulu, ya, sama orang Edom, boleh nggak kami lewatin tanah kalian? Mungkin supaya lebih cepat tiba di tanah perjanjian. Tapi ternyata orang Edom itu menolak mereka, nggak boleh. Sampai segitunya hubungan mereka, begitu, ya. Untuk numpang jalan saja tidak bisa, tidak dikasih. Karena memang ada dendam-dendam perselisihan yang memang sudah tercipta dari nenek moyang mereka. Permusuhan, ya, atau perselisihan antara kedua bangsa bersaudara ini mencapai puncak ketika Babel dengan Raja Nebukadnezar kemudian menyerang Yerusalem. Ya, bisa dibaca di 2 Raja-Raja pasal 25, ya. Jadi pada saat itu bangsa Edom lebih memilih untuk berdiam diri, ya. Ini juga nanti kita akan baca. Bangsa Edom itu memilih untuk berdiam diri di tempat mereka yang tinggi, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa daerah Edom itu adalah daerah perbukitan, daerah dataran tinggi. Jadi mereka memilih untuk melihat, ya, ketika Yerusalem itu didatangi oleh bangsa Babel dan kemudian dibantai dengan keji oleh bangsa Babel. Mereka hanya melihat saja. Selain itu, Edom juga nggak menolong nih orang-orang yang selamat dari peperangan itu, dari pembantaian itu. Orang-orang yang tidak ikut diangkut ke Babel itu tidak mereka tolong, melainkan, ya, Alkitab mencatat mereka ikut menjarah kota-kota Israel setelah bangsa Babel datang dan menghancurkan kota-kota itu. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga, gitu, ya. Jatuh tertimpa tangga, terus apalagi kepalanya pecah, mungkin begitu, ya. Jadi udah double lah penderitaan yang dialami, dan bangsa Edom sebagai saudara sama sekali tidak menolong mereka. Sebagai saudara satu nenek moyang, mereka bukannya membantu, tapi malah ikut menyiksa dan membinasakan orang-orang Israel. Nah, apa yang dilakukan oleh Edom itu tidak luput dari pengamatan dan keadilan Allah, ya. Keadilan Allah akan dinyatakan terhadap Edom, dan ini yang hendak diwartakan oleh Obadya. Allah mengutus Obadya untuk menyampaikan nubuatan ini terhadap Edom. Secara tegas, ya, Obadya menyampaikan dengan keras di awal kitabnya, di ayat 1, bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya, ya. Jadi Edom yang mungkin pada saat itu merasa kuat dan juga aman, ternyata akan diperangi bukan oleh siapa-siapa, tetapi oleh Allah sendiri. Memang Allah akan menggunakan bangsa-bangsa lain, Allah akan membangkitkan bangsa-bangsa lain untuk memerangi Edom. Dalam kitab Yeremia, Allah itu memanggil Raja Babel, Nebukadnezar, sebagai hambaku, ya. Jadi Allah menggunakan bangsa Babel, Nebukadnezar, untuk memerangi bangsa-bangsa yang tidak berkenan di hadapannya, termasuk juga Edom. Jadi Tuhan berkata bahwa Dia akan mendatangkan Raja Babel melawan Israel dan segala bangsa di sekelilingnya, termasuk juga Edom. Nah, jadi
5 tahun setelah nubuatan Obadja ini, ya, kira-kira tahun 582, akhirnya memang Edom itu berperang dengan Babel, dan Babel mengalahkan Edom. Kemudian juga ada bangsa-bangsa lain yang ikut berperang dengan Edom gitu ya. Peperangan terus berlangsung sampai akhirnya Edom itu tidak ada lagi. Bangsa Edom kemudian tidak ada lagi. Kenapa? Karena mereka telah kalah berperang dari bangsa-bangsa yang lain, termasuk juga bangsa Babel. Nah, di ayat yang kedua, Allah akan mengucilkan Edom, ya. Allah akan mengecilkan Edom sehingga mereka menjadi sangat terhina karena bangsa Edom itu begitu sombong dan angkuh. Ya, kalau kita baca di ayat 2, Obadja berkata, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya. Jadi Edom ini sangat meninggikan diri mereka, sangat sombong sekali, seolah-olah nggak ada lagi yang lebih kuat dan lebih hebat dari mereka. Daerah pegunungan tempat tinggal mereka itu seolah-olah menjadi benteng pertahanan yang cukup kuat untuk bertahan dan memerangi musuh yang datang gitu ya. Karena kalau di atas itu kan rasanya bisa melihat semuanya. Siapapun yang datang, kalau orang di atas itu bisa melihat semuanya gitu. Jadi bisa diantisipasi serangan-serangan dari musuh yang datang. Seolah-olah mereka merasa bahwa mereka ini tidak terkalahkan. Nah, Edom merasa bahwa mereka itu aman ya. Tempat kediaman mereka yang di atas gunung itu seperti benteng bagi mereka, dan mereka yakin bahwa mereka tidak dapat diturunkan atau bahkan dikalahkan dan diusir dari tempat itu ya. Kemudian Obadja di sana dengan tegas mengatakan seperti ini ya, seolah-olah dia memperkatakan kata-kata dari orang-orang Edom, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Wah, kira-kira itu yang dikatakan oleh orang-orang Edom. Tapi Tuhan berfirman, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Ini yang akan Allah lakukan terhadap Edom. Sekalipun mereka merasa diri mereka tinggi, diri mereka kuat, tetapi Tuhan akan menurunkan mereka. Ya, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah dan tidak ada kekuasaan apapun di muka bumi yang menandingi kemahakuasaan Allah. Nubuat bagi Edom ini juga menjadi teguran ya, bukan hanya bagi Edom tetapi bagi kita semuanya yang berusaha berlindung pada kemampuan kita kah, kekuasaan kita, kekayaan kita. Tidak jarang mungkin kita pernah bertemu dengan orang yang begitu sombong dan angkuh, merasa bahwa orang itu dapat mengandalkan segala sesuatu yang dimilikinya di dunia, atau mungkin merasa tubuhnya sehat gitu ya. Jadi nggak akan pernah sakit walaupun melakukan banyak aktivitas, merasa hartanya banyak dan nggak akan pernah habis 7 turunan, punya relasi dengan penguasa sehingga bebas rasanya untuk melakukan apa saja, nggak tersentuh oleh aturan hukum ya. Nah, kepada orang-orang seperti ini, ingatlah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia adalah sia-sia. Dan Obadja berkata, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Ya. Jadi harta benda itu akan hilang, entah dicuri atau dijarah oleh orang. Sampai ke tapal batas engkau akan diusir oleh semua teman sekutumu, itu yang dikatakan Obadja. Jadi teman dan sahabat itu akan meninggalkan kita. Gitu ya. Yang tadinya jadi sekutu kita bisa jadi akan jadi musuh kita. Ada uang abang disayang, tiada uang abang ditendang. Ya. Lalu Obadja juga berkata, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Ya, ini firman Tuhan. Jadi bijaksana, kepintaran dan kecerdasan akan hilang dan lenyap, tidak dapat diandalkan. Lalu Obadja juga meneruskan, juga para pahlawanmu hai Teman akan tertegun. Ya, pahlawan ini kan identik dengan kekuatan ya. Para pahlawan itu biasanya punya kekuatan untuk memerangi musuh-musuhnya, kehebatan. Kekuatan dan kehebatan itu juga dapat hilang, lenyap. Maka hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang kekal. Jangan seperti Edom yang bersembunyi di gunung-gunung batu, ya. Tapi larilah ke dalam rengkuhan Allah, sang gunung batu itu. Ya, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Hanya Tuhanlah sang gunung batu sejati tempat berlindung kita yang teguh. Lalu kemudian di ayat 10 sampai 14 ya,
Obadya di sana menuliskan ini menjadi pengingat bagi Edom akan apa yang telah mereka lakukan terhadap Israel yang membangkitkan murka Allah. Ya. Edom menunjukkan bahwa mereka melakukan kekerasan terhadap saudaranya Israel. Dan dengan sangat menarik ya, kalau kita baca, Obadya hendak menunjukkan kekerasan itu awalnya bermula dari dalam hati dan pikiran saja, tapi kemudian makin lama menjadi suatu perbuatan nyata yang memang menyakiti dan juga membinasakan bahkan. Ada langkah-langkah yang jelas ya, dari awalnya hanya berpikir atau juga punya intention, punya kehendak gitu ya, lama-lama menjadi sebuah keinginan. Ayo kita lihat bersama di dalam ayat 11. Ayat 11 di sana dikatakan, pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya. Yang pertama itu, orang Edom hanya berdiri di kejauhan. Cuma itu aja. Jadi ketika orang Babel datang, mereka cuma berdiri kejauhan. Oh, ada orang Babel. Oh, masuk ke Yerusalem. Oh, Yerusalem diobrak-abrik nih. Oh, dihancurkan. Oh, iya, iya, iya. Mungkin mereka hanya kayak gitu ya. Nggak melakukan apa-apa. Ya. Mereka tidak melakukan apa-apa ketika ketidakadilan itu datang. Dan ini menjadi awal dari kekerasan. Hanya berdiam diri ketika terjadi ketidakadilan terhadap saudara mereka orang Israel. Ya, ada sebuah kutipan ya dalam bahasa Inggris, the only thing necessary for the triumph of evil is that good people do nothing. Ya. Jadi hanya satu hal yang dibutuhkan supaya kejahatan itu berkuasa. Apa? Ya orang-orang baik diam aja. Dan ini yang dilakukan oleh Edom. Dan ini membuat Allah murka terhadap Edom. Karena mereka tidak berbuat apa-apa. Kemudian di ayat 12 ya. Pertama itu kan tadi hanya berdiam diri melihat. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah memandang rendah ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan jangan menertawakan saudaramu pada hari kemalangannya ya. Memandang rendah itu maksudnya menertawakan. Ketika Israel sedang kemalangan, ternyata orang-orang Edom itu menertawakan mereka. Aduh, kasihan ya. Aduh. Oh, dibantai ya. Waduh, kasihan sekali ya. Ya hanya begitu saja mungkin reaksi dari orang-orang Edom. Lalu kemudian jangan bersuka cita, ya. Bersuka cita maksudnya adalah bersorak, gitu ya. Jadi ketika tertimpa kemalangan saudaranya, jangan bersorak atas kemalangan itu. Lalu kemudian jangan membual pada hari kesusahannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, membual ini diartikan berbangga, ya. Jadi jangan bangga atas kesusahan orang lain. Nah, itu kan, itu dia tuh. Nah, kamu terimalah apa yang harus kamu terima. Itu kan seolah-olah begitu ya. Berbangga atas apa yang diterima orang lain, atas kesulitan dan kesusahan yang diterima orang lain. Lalu kemudian di ayat 13, janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Ya, jadi jangan masuk ke dalam kesusahan orang lain ya, ketika orang lain lagi susah, kemudian masuk dan kemudian mengambil keuntungan pribadi dengan semakin menyusahkan mereka. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Edom. Pada saat itu orang-orang Israel sedang digambarkan hari sial gitu ya. Mereka itu tertimpa kemalangan yang luar biasa, diserbu oleh bangsa Babel. Lalu masuklah orang-orang Edom mengambil segala sesuatu dari mereka. Padahal yang diambil itu hanya sisa-sisa saja, karena bagian besar pasti sudah diambil oleh orang-orang Babel. Sisa-sisanya pun masih diambil dan dihabisi oleh orang-orang Edom. Di ayat 14, janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Yang terakhir, ini tindakan membinasakan yang dilakukan oleh orang-orang Edom. Ya. Mereka yang berhasil melarikan diri dari orang Babel, dari bangsa Babel, mereka yang berhasil melarikan diri dari pembuangan, ya, diungsikan ke pembuangan, itu kemudian ternyata dibunuh juga oleh orang-orang
Edom. Ya, dari sini kita lihat ya, dari hanya melihat saja, tidak melakukan apa-apa, kemudian menjadi melakukan tindakan yang fatal. Dari hanya berdiam diri, kemudian sampai menghabisi dan membinasakan. Ya. Jadi semuanya dimulai dari hanya berdiam diri ketika melihat ketidakadilan. Ya, diawali dari diam melihat kesusahan orang lain, kemudian menertawakan dan akhirnya ikut serta dalam menyiksa, bahkan membinasakan. Maka dari Obadja ya kita juga belajar tentang kepedulian dan bela rasa terhadap mereka yang kesulitan dan butuh pertolongan. Jangan kalau ada orang susah kemudian menunda-nunda bantuan. Jangan kita masih melihat itu bisa diartikan, wah jadi ditimbang-timbang dulu gitu ya, bantu nggak ya, bantu nggak ya, bantu nggak ya. Hanya melihat padahal orang udah setengah mati di depan kita. Menimbang-nimbang apakah untung atau rugi menolong seseorang gitu ya. Apakah dia musuh atau kawan. Tapi ketika kita punya kepedulian dan bela rasa, penting juga bagi kita untuk mendasarkannya pada bela rasa dan kepedulian dari Kristus. Kenapa? Karena kalau yang kita miliki hanya bela rasa yang manusiawi, ya, yang timbul itu hanya perasaan puas ya, karena kita bisa ambil peran, ambil bagian, menolong orang lain. Kita merasa berhasil bahwa kita telah melakukan sebuah kebaikan, yang menolong sesama yang menderita. Tapi di dalam bela rasa dan kepedulian yang didasarkan pada Kristus, ya itu bukan sekedar rasa puas dan perasaan kita turut ambil bagian atau turut andil di dalamnya, tetapi dasarnya adalah hormat dan memuliakan Tuhan. Karena dia satu-satunya yang menjadi pemilik kehidupan. Kalau ini dasarnya, maka kepedulian dan bela rasa kita tidak akan pernah putus. Kalau hanya sekedar hanya untuk mengambil bagian, ya punya perasaan puas, nanti ketika orang yang dibantu atau ditolong kemudian menyakiti, nah, akhirnya kepedulian kita menjadi sirna. Kita tidak lagi peduli. Tetapi ketika kita mendasarinya pada dan bela rasa yang dimiliki oleh Kristus terhadap dunia, maka kita melakukan segala kebaikan itu dasarnya adalah memuliakan nama Tuhan. Karena kita hendak memuliakan nama Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan yang telah Dia berikan. Kemudian di ayat 15 dan 16 ya, Obadja menjelaskan tentang penghukuman Allah, hari Tuhan yang akan datang menimpa Edom, ya. Juga semua bangsa yang sudah menyerang dan menyakiti umat Tuhan, yaitu Israel. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Jadi hari Tuhan atau penghukuman Tuhan itu sudah dekat dan akan datang kepada mereka yang sombong, ya. Tadi kita sudah lihat bahwa bangsa Edom itu begitu sombong, juga mereka yang menindas sesamanya. Di ayat 16 ya, penghukuman ini digambarkan bagai cawan minuman yang berisi murka Allah. Dan semua orang yang sudah menyakiti dan menindas umat Israel itu mereka akan minum cawan itu hingga akhirnya mereka binasa. Nah, nubuat Obadja itu tidak berhenti pada hari Tuhan, tidak berhenti pada hari penghakiman saja ketika Tuhan menghabisi musuh-musuh Israel. Pada penghukuman dan kehancuran yang akan Allah nyatakan terhadap Edom dan bangsa-bangsa lain, itu juga terkandung yang namanya pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan pemulihan bagi bangsa Israel, bahkan juga bagi bangsa-bangsa lain. Ya, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya itu sampai ke ayat 21, tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Ini adalah janji Allah terhadap Israel bahwa setelah mereka dilululantahkan oleh Babel dan juga oleh bangsa-bangsa sekitarnya termasuk Edom, maka mereka akan dipulihkan kembali. Allah akan bertindak terhadap ketidakadilan yang menimpa umatnya, dan Allah akan memulihkan umatnya. Allah akan memulihkan Yerusalem, Dia akan menegakkan kerajaannya. Allah akan mengumpulkan sisa-sisa umatnya yang masih ada, dan dari sana Allah akan menegakkan kembali kerajaannya. Bahkan kerajaan Allah juga akan meluas ya, kalau kita baca di sana. Jadi bukan hanya wilayah Israel saja yang dipulihkan, tetapi juga ada wilayah-wilayah lain. Bapak Ibu Saudara bisa baca di sana, wilayah-wilayah lain itu
akan dipulihkan. Seiring dengan pemulihan Israel, maka wilayah-wilayah lainnya juga akan dipulihkan. Sehingga bangsa-bangsa lain itu akan tahu ya bahwa Allah adalah Raja semua bangsa. Dan itu dinyatakan di ayat terakhir oleh Obadya. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Ya. Tidak sebatas kerajaan Israel saja yang dipulihkan, tetapi juga kerajaan-kerajaan lain itu akan dipulihkan dan semua bangsa akan menyadari, meyakini, percaya bahwa Tuhanlah yang mempunyai mereka. Tuhan adalah Raja mereka. Tuhan akan memulihkan daerah-daerah lain selain dari daerah Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kitab Obadya ini ada beberapa hal yang coba saya tarik ya simpulannya. Kitab Obadya ini di dalamnya kita bisa melihat ada keadilan Allah, ya, bahwa Tuhan menunjukkan keadilannya melawan Edom. Bangsa Edom kan dianggap tidak memiliki belas kasihan ketika saudara mereka Israel sedang kesusahan, dan keadilan Tuhan akan terlihat pada hari Tuhan, ya, bahwa mereka akan dihancurkan oleh Tuhan. Lalu juga Obadya hendak berbicara tentang hari Tuhan yang sudah dekat. Hari Tuhan itu digambarkan sebagai waktu penghukuman Tuhan atas musuh-musuh Israel. Dari sini hendak dinyatakan bahwa Tuhan itu adalah penguasa langit dan bumi. Dia mampu untuk menghukum segala bangsa termasuk juga bangsa Edom. Lalu kemudian Obadya hendak menyatakan tentang kerajaan Allah, bahwa di atas semuanya, di atas kerajaan-kerajaan yang ada di bumi, Allah adalah sang raja yang berkuasa. Allah berkuasa atas dunia dan semua makhluk di dalamnya. Setelah menghancurkan musuh-musuh Israel, maka Allah pun akan memulihkan Israel, dan melalui Israel Allah akan menegakkan kerajaan. Jadi tidak hanya di wilayah Israel saja, tetapi juga di wilayah-wilayah lainnya. Tidak hanya bagi Israel saja, tetapi bangsa-bangsa lainnya. Kemudian yang terakhir, dari kitab Obadya ini kita belajar tentang keangkuhan manusia, ya. Keangkuhan manusia itu dibenci oleh Allah. Tidak ada satupun di muka bumi yang lebih tinggi dan berkuasa dari Allah, ya. Maka keangkuhan itu penting untuk diwaspadai oleh kita, ya. Jadi bukan cuma bangsa Edom aja yang pernah terjebak dalam keangkuhan hati, ya. Bisa jadi setiap kita yang hadir saat ini juga terjebak di dalam keangkuhan itu. Kita mungkin menertawakan kesusahan orang lain. Barangkali secara sengaja atau tidak sengaja kita pernah melakukannya. Kita menganggap diri kita lebih baik, lebih unggul dari orang lain, ya. Kita terjebak meremehkan orang lain, ya, menyepelekan orang lain. Saya kan lebih hebat dalam bernyanyi dibandingkan dia, gitu ya. Saya akan lebih hebat dalam memimpin komisi dibandingkan dia. Saya akan lebih hebat ketika saya menjalankan tugas saya sebagai seorang penatua dibandingkan dia. Saya akan lebih baik, lebih luar biasa pelayanannya dibandingkan dia, gitu. Kita kemudian menjadi sombong dan tinggi hati. Atau juga mungkin kita malah bertepuk tangan saat kita melihat orang lain itu menderita. Nah, syukurin. Kamu kan dulu yang menganiaya anak-anak Tuhan. Sekarang kamu terima pembalasannya. Padahal bukan dia, ya. Orang lain yang melakukan kejahatan, tetapi karena stigma-stigma negatif juga kita tempat pada orang-orang lain. Obadya mengingatkan, jangan lakukan itu. Atau sebaliknya, ya, bisa jadi kita yang direndahkan, ya. Bisa jadi kita yang disepelekan oleh orang lain. Bisa jadi kita yang ditertawakan, ya, oleh orang lain atas entah ketidakmampuan kita kah atau ketidakberhasilan kita. Ingat bahwa Tuhan tidak menutup mata, ya. Dia mengulurkan tangannya, dia menolong orang-orang yang lemah dan tertindas, orang-orang yang direndahkan oleh sesamanya. Percayalah bahwa Tuhan itu adil. Ditundukkannya siapapun yang meninggikan diri, tetapi sebaliknya diangkatnya siapapun yang direndahkan oleh orang lain.
Ya, Yesaya 2 ayat 17 berkata, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ya. Ingat bahwa Tuhanlah yang berkuasa dan kita adalah hamba-hambanya. Jangan merasa kita hebat, jangan merasa kita kuat, tetapi berpegang dan bergantunglah pada Allah yang maha kuasa itu. Karena dialah sumber kekuatan kita. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas salah satu bagian dari Alkitab dalam rangka menggali kitab-kitab kecil di Perjanjian Lama. Hari ini kita akan melihat kitab Yunus yang ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya tokoh-tokoh dalam kitab ini itu kira-kira hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Lalu kemudian dituliskan kisah ini pada abad ke-6. Jadi ada selang 2 abad begitu. Lalu sebenarnya kalau kita mencoba untuk mengingat kisah Yunus, pasti Bapak Ibu semua juga ingat gitu ya. Maka yang terkenal dari Yunus adalah dia kabur lalu masuk ke perut ikan. Nah, itu yang selalu kita ingat. Jadi Yunus di perut ikan itu yang selalu kita ingat. Maka hari ini kita akan melihat sebenarnya bahwa ada sebuah gambaran besar dalam kitab ini yang sebenarnya memaparkan sebuah kisah pengutusan. Bukan hanya soal di perut ikannya, tapi juga ada sebuah kisah pengutusan. Kita akan melihat lebih dahulu arti sebuah nama. Kalau Pak Yunus tahu nama artinya apa? Yunus apa? Saya dikasih nama oleh orang tua, saya nggak ngerti, Bu. Kalau saya baca-baca nih Pak, katanya nama Yunus itu artinya merpati gitu. Jadi itu kayak merpati sifatnya, sikapnya begitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat Bapak Ibu semua, Yunus ini sebenarnya berasal dari sebuah daerah. Jadi dia itu dari sukunya Israel ya, karena dia dari sebuah desa suku Zebulon. Jadi kalau misalnya kita baca di Alkitab, dia namanya ada bin Amitai-nya. Nah, berarti dia punya ayah namanya Amitai. Lalu kemudian dia itu hidup di masa pemerintahan Yerobeam yang kedua. Jadi itu Raja Israel pada abad ke-8 tadi. Lalu sebenarnya Bapak Ibu semua kita bisa melihat kisah Yunus ini sebelum kitab Yunus. Jadi sebenarnya di di 2 raja-raja itu pernah dicatat peristiwa tentang Yunus gitu, walaupun tidak banyak, hanya sebagian kecil. Di situ Yunus itu menyampaikan semacam sebuah nubuatan ya. Dia mengatakan kepada Raja Yerobeam pada 2 Raja-Raja 14 ayat 25, ia mengatakan bahwa ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hafer. Nah, Bapak Ibu, ini adalah nubuat begitu yang disampaikan oleh Yunus kepada Raja Yerobeam. Jadi dia menyampaikan bahwa daerah-daerah itu akan menjadi milik Yerobeam. Tapi di sisi lain ada nabi yang lain yang mengatakan bahwa Tuhan akan merampas semua itu. Jadi memang kalau kita lihat Bapak Ibu ada perbedaan dan juga dari sini kita melihat kisahnya Yunus. Ini kisah Yunus ketika dia bersama dengan Raja Yerobeam. Lalu kita akan masuk ke dalam kisah Yunus sendiri ketika dia mengalami pengutusan dari Tuhan. Itu ada di pasal 1 sampai pasal yang keempat. Kalau kita lihat dari secara struktur, maka ada beberapa pembagian, mulai dari Allah yang memanggil, lalu penolakan, tanggapan terhadap penolakan, dan proses Yunus untuk bertobat. Lalu kemudian Allah memanggil Yunus untuk kedua kalinya, lalu Yunus menerima panggilan dari Allah, lalu juga pemberitaan Yunus, dan juga sampai kepada Niniwe, dan juga respon Yunus setelah melakukan panggilan
kepada orang-orang di Niniwe. Jadi kalau kita lihat memang secara struktur ini semacam sebuah urutan begitu. Jadi kita akan lihat urutannya dari bagian yang pertama. Kita akan masuk ke dalam bagian yang pertama, yakni tentang panggilan dari Allah. Kalau kita lihat Bapak Ibu di pasal yang pertama ayat yang kedua jelas mengatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kalau kita lihat, maka kata bangun itu pakai bahasa Ibrani kum yang berarti menunjukkan gerakan. Jadi ada perubahan posisi dari yang tadinya tidur jadi bangun, jadi berdiri gitu ya. Dari tadi duduk jadi berdiri. Ada perubahan posisi. Lalu pergilah, nah ini merupakan bentuk kata perintah yang singkat gitu ya. Apabila ini udah jadi perintah maka ya dilakukan gitu ya. Lalu kemudian ada lagi berserulah, ukra gitu, kayak bersuara keras menyampaikan sesuatu yang jelas. Apa yang perlu disampaikan ya sesuai dengan apa yang disampaikan Tuhan. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi Tuhan meminta Yunus untuk menyampaikan seruannya tentang kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di Niniwe. Lalu kalau kita lihat Bapak Ibu semua berdasarkan kisah Yunus ini, maka ketiga perintah tadi, yakni bangun, pergi, dan berseru, itu berarti bahwa sebenarnya Allah meminta Yunus untuk pergi meninggalkan tempat di mana dia berada sekarang. Dia pergi dari tempat di mana ia berada, lalu meninggalkan segala urusannya yang sedang dia kerjakan, dan mempersiapkan dirinya untuk sebuah perjalanan yang diutus oleh Allah ke Niniwe dengan jelas. Yunus harus meninggalkan negerinya dan pergi ke Niniwe. Tentu kita tahu memang Bapak Ibu semua bahwa Yunus itu bangkit ya. Sesuai dengan apa perintah Allah, dia bangkit dan dia pergi gitu ya. Dia bangun, dia pergi. Tapi dia pergi bukan ke tempat di mana Allah maksud. Jadi dia memang bangun, dia memang pergi, tapi dia tidak pergi ke tempat di mana Allah menyuruh Yunus. Kalau kita lihat, maka sebenarnya Yunus ini tengah menolak panggilan dari Allah. Yunus tengah berusaha untuk berpaling. Dari ayat yang ketiga dikatakan, tetapi bersiaplah untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua, dilihat dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Yunus ini tengah menolak apa yang Allah coba sampaikan, telah menolak apa yang coba Allah perintahkan. Yunus tidak pergi ke arah Niniwe, tapi dia pergi ke arah sebaliknya, yakni ke Tarsis, arah yang berlawanan. Lalu dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Nah, pernyataan jauh dari hadapan Tuhan ini diulang sebanyak 2 kali dalam satu ayat ya. Dari ayat yang ketiga itu diulang sebanyak 2 kali, jauh dari hadapan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Yunus ini tengah berusaha menjauh dari Tuhan. Hal ini berarti bahwa Yunus mengira dia bisa lari dari Tuhan. Tapi sebenarnya ketika Allah berfirman kepada Yunus melalui perkataannya, Yunus itu tidak membantah. Yunus itu tidak membantah dengan kata-kata atau bilang nggak mau, nggak usah gitu ya. Tapi Yunus itu membantahnya dengan tindakan. Jadi dia mengambil sebuah tindakan untuk menolak apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dia menolak perintah Tuhan. Lalu kemudian kita tahu semua ceritanya bahwa kemudian tindakan Yunus untuk menolak perintah Tuhan itu dengan melalui tindakan juga disampaikan Allah lagi dengan sebuah tindakan. Allah tidak bilang sama Yunus, kok kamu lari, kok kamu kabur dengan kata-kata. Tetapi Allah menurunkan angin ribut ke laut. Tepat di mana Yunus
dan kapalnya itu berlayar. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, ketika mereka berlayar, orang-orang yang ada di kapal itu adalah bukan orang-orang Yahudi, bukan orang-orang yang percaya kepada Allah. Mereka adalah orang-orang asing. Lalu kemudian ketika ada angin ribut, mereka semua berseru kepada Allah mereka meminta tolong kepada Allah mereka supaya diselamatkan, supaya mendapatkan keselamatan begitu kepada Allah mereka masing-masing. Tetapi kecuali Yunus ketika semua orang sedang sibuk menaikkan doa, menaikkan seruan, Yunus malah tidur. Maka dibilang sama nakoda, bangun, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Dari sini Bapak Ibu, apa yang bisa kita lihat ketika nakoda itu bilang kepada Yunus untuk bangun dan berserulah, tapi Yunus tidak melakukannya. Yunus tidak bangun, dia tidak berseru kepada Allah, tapi dia bilang bahwa dia mengatakan, aku ini orang Ibrani, aku ini takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Yunus sebenarnya sedang menyampaikan sesuatu informasi tentang dirinya dan tentang Allah. Memang ditanya ya sama orang-orang, emang kamu siapa, dari mana gitu kira-kira. Yunus menjawabnya dengan sebuah pengakuan bahwa aku ini orang yang takut akan Tuhan. Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Yunus sebenarnya menyadari Bapak Ibu apa yang terjadi itu karena ulahnya. Itu sebabnya menurutnya satu-satunya jalan keluar untuk meredakan badai itu adalah dengan mencampakkannya ke laut, dengan melemparkan Yunus ke laut. Karena dengan dia dilemparkan ke dalam laut berarti ia juga hendak sebenarnya ketika Yunus, ya udah deh campakkan saya aja ke laut, lempar saya aja ke laut, sebenarnya itu juga mengandung sebuah pelarian. Yunus juga hendak melarikan dirinya gitu ya dari tugasnya. Karena dia akan berharap dia mati di lautan dan tidak akan pernah melaksanakan tugasnya untuk datang ke Niniwe. Memang dia nggak mau gitu ya untuk datang ke Niniwe. Dalam adegan ini sebenarnya kalau kita lihat Bapak Ibu di pasal yang pertama ini, ketika Yunus bilang ya udah campakkan saya aja ke dalam lautan, awak kapal, semua orang-orang di kapal itu masih berusaha. Mereka kan bukan orang-orang Yahudi, bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi mereka peduli sama Yunus. Kan ketika Yunus kabur, Yunus tidak mau pergi ke Niniwe karena Yunus tidak mau peduli dengan orang-orang bukan Yahudi. Tetapi di peristiwa di kapal ini kita bisa melihat bahwa Yunus yang tidak peduli pada orang-orang Yahudi, tetapi pada orang-orang yang bukan Yahudi, tetapi orang-orang yang bukan Yahudi yang dia temui di kapal itu peduli sama Yunus. Apa contohnya? Contohnya adalah dalam ayat 13. Mereka masih berusaha untuk tidak mencampakkan Yunus ke dalam laut. Mereka, ayat 13 mengatakan bahwa lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa Tuhan hendak menunjukkan kepada Yunus bahwa orang-orang yang tidak kamu pedulikan ternyata memperdulikan nyawa kamu gitu ya. Akhirnya setelah Yunus memerintahkan 2 kali, udah campakin saya aja ke dalam laut supaya badai reda. Akhirnya mereka mencampakkan Yunus, mereka melemparkan Yunus ke dalam laut. Dan mereka hampir tidak mempercayai apa yang mereka lihat sebenarnya ketika Yunus dicampakkan ke dalam laut. Lalu kemudian laut itu berhenti, badai itu berhenti bergelora, sehingga kemudian mereka menjadi percaya gitu ya, mereka bernazar. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah peristiwa pertama yang dijumpai oleh Yunus ketika Yunus bertemu dengan orang-orang di kapal. Dan kisah ini menuntun Yunus sebenarnya untuk melihat bahwa ada pertobatan dari orang-orang bukan Yahudi ketika melihat apa yang terjadi pada Yunus. Lalu pada adegan berikutnya kita bisa melihat bahwa Yunus itu masuk ke dalam perut ikan.
Di dalam perut ikan besar, Yunus ini menaikkan doa kepada Tuhan. Jadi ketika Yunus dicampakkan, ada ikan yang menangkap nih. Ini kisah yang sering kali kita dengar begitu ya Bapak Ibu. Dan di dalam perut ikan itu dia menaikkan doa-doanya. Dia menaikkan seruan, dia menaikkan penyesalan, dan juga yang terakhir dia menaikkan penyerahan diri untuk kembali kepada Allah. Yunus menyadari akan kasih dan juga pemeliharaan Allah dalam hidupnya gitu ya. Jadi ia mengetahui bahwa di dalam laut pun ada penyertaan Allah. Oleh sebab itu ayat 9 mengatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, inilah yang dilakukan oleh Yunus di dalam perut ikan. Dia menaikkan doa-doanya. Lalu kemudian setelah Yunus selesai menaikkan doanya pada ayat yang ke-9, ada sebuah peristiwa, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah ini adalah peristiwa yang dialami Yunus. Ikan besar yang atas perintah Allah membuka mulutnya untuk menelan Yunus, serta memuntahkannya ke darat pada waktu yang tepat. Jadi Yunus ini benar-benar tidak dapat melepaskan diri sebenarnya dari Tuhan. Dia berusaha sekuat apapun untuk berlari ke ujung bumi, ke ujung dunia, bahkan terjun ke dalam dunia orang mati, bahkan ketika dia minta untuk dicampakkan ke laut, Tuhan tetap menangkapnya gitu ya. Tuhan tetap mengambil Yunus, dan akhirnya atas perintah Tuhan pun, atas firman Tuhan pun, Yunus bisa balik gitu ya ke daratan. Nah, lalu Bapak Ibu, adegan berikutnya beralih pada kesempatan yang kedua kepada Yunus. Jadi Tuhan lagi nih ngomong sama Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi ada kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan kepada Yunus. Allah memberikan kesempatan kedua untuk kembali mengutus Yunus ke Niniwe. Jadi pemberitaan yang Yunus sampaikan itu sebenarnya ketika dia sampai di Niniwe, Bapak Ibu, dicatat bahwa Yunus itu memberitakan satu buah kalimat pendek. Dia mengatakan, 40 hari lagi, maka Niniwe ditunggang balikan. Nah, ini sebuah pemberitaan yang sangat pendek gitu ya, yang disampaikan oleh Yunus kepada orang-orang di Niniwe. Beda ya sama nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain kan menyampaikan nubuatan atau firman gitu ya, akan sangat panjang. Tapi Yunus ini menyampaikan kalimat yang pendek. Yunus nggak nyampein apa saja dosa-dosa mereka, lalu dalam bentuk apa Allah akan menghukum gitu ya, atau bagaimana cara mereka untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Ini nggak disampaikan sama Yunus gitu ya, karena memang apa yang Yunus sampaikan itu begitu pendek. Kalau kita lihat sebenarnya Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani katanya cuma 5 kata gitu ya. Cuma 5 kata yang diungkapkan oleh Yunus. Kalau bahasa Indonesia kan 40 hari lagi maka Niniwe ditunggang balikan. Ada 7 gitu ya, 7 kata. Tapi kalau kita lihat misalnya bahasa Ibraninya katanya cuma ada 5 kata. Nah, kalimat yang pendek inilah yang disampaikan oleh Yunus kepada orang-orang di Niniwe. Karena mendengar pemberitaan yang pendek ini, orang-orang di Niniwe menjadi percaya kepada Allah, lalu mereka akhirnya mengumumkan adanya sebuah pertobatan secara massal. Karena Yunus cuma bilang 40 hari lagi, maka Niniwe ditunggang balikan. Nah, Bapak Ibu setelah mendengar itu, orang-orang menjadi percaya akan apa yang Yunus sampaikan. Mereka mengumumkan ada puasa secara nasional di seluruh daerah Niniwe. Baik dewasa, anak-anak, semua harus berpuasa dan mengenakan kain kabung. Dan berita ini sampai kepada Raja Niniwe yang mengumumkan adanya puasa bukan cuma bagi manusia, tetapi juga bagi ternak. Ya, mereka semua diminta untuk berdoa kepada Allah dan berbalik dari kejahatan. Kalau kita lihat sebenarnya dari peristiwa ini, kita akan melihat bagaimana
Allah melihat orang-orang itu berbalik dari tingkah laku yang jahat. Dalam pasal yang ketiga ayat 10 dikatakan bahwa ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi bisa dikatakan bahwa Allah itu menyesal. Nah, bisa dikatakan bahwa ketika kita melihat bahwa Allah melihat bagaimana orang-orang itu berpuasa, orang-orang itu menyatakan pertobatannya, berbalik dari tingkah laku yang jahat, dikatakan dalam ayat yang ke-10, Allah menyesal atas rencananya terhadap kota itu. Kalau kita lihat Bapak Ibu semua, kata menyesal dalam perjanjian lama diterjemahkan dari kata bahasa Ibrani, yakni nakham gitu ya. Nakham itu sebenarnya sebuah ekspresi penyesalan karena berhadapan dengan sesuatu yang tadinya mau direncanakan hal-hal yang tidak baik, lalu kemudian nggak jadi deh menjadi hal-hal yang baik gitu ya. Jadi kalau kita lihat nakam itu juga menyatakan sebenarnya perubahan sikap, perubahan pikiran seseorang dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Dari yang buruk ini menjadi sesuatu yang baik. Dengan demikian, kalau kita melihat bahwa menyesal yang dilekatkan pada sifat Allah dalam ayat ini, bahwa menyatakan bahwa ada sikap dan juga perasaan Allah yang diekspresikan kepada manusia ketika diperhadapkan dengan manusia yang berdosa lalu kemudian bertobat. Maka Allah yang menyesal adalah Allah yang berbelas kasih kepada orang-orang yang mengakui kesalahannya. Dan juga Allah mau menerima pertobatannya. Ini menunjukkan bahwa bukan Allah tidak konsisten, bukan Allah juga tidak tegas begitu ya, tetapi ketika Allah diperhadapkan dengan sikap manusia yang menyebalkan begitu, Allah menyatakan niatannya melalui Yunus untuk ditunggangbalikan gitu ya, tapi kemudian ketika Allah melihat bahwa Niniwe melakukan penyesalan, melakukan pertobatan, maka Allah berbelas kasih. Jadi kata penyesal ini lebih kepada berbelas kasih kepada orang-orang yang sudah mengakui kesalahannya dan mau mengalami pertobatan. Ini yang dimaksud dengan menyesal. Lalu kemudian setelah itu kan Yunus pergi meninggalkan tempat itu, dia mengamati sebenarnya Bapak Ibu dari jauh. Yunus mengamati dari jauh, melihat kapan ini kira-kira Niniwe ini hancur. Kapan kira-kira Niniwe ini ditunggangbalikan gitu ya. Yunus sebenarnya sangat marah karena Allah itu telah memperluas kasih karunia-Nya melampaui batas-batas Israel. Jadi Yunus mempertanyakan gitu ya, kenapa sih kasih Tuhan itu ada juga untuk orang-orang yang bukan Yahudi? Ia menginginkan sebenarnya tindakan Allah itu sesuai dengan pola pikirnya. Tuhan yang kejam begitu ya, dingin, keras, lalu kemudian melawan orang-orang kafir, bukan orang-orang Israel. Yunus tidak bisa menerima orang-orang yang bukan Yahudi sebagai bagian dari keselamatan, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa Yunus ini menceritakan bahwa ada banyak rintangan dalam kehidupannya ketika dia dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan sebuah pesan kenabian. Tapi kita bisa melihat Bapak Ibu dari situ Allah bertanya kepada Yunus, layakkah engkau marah gitu ya? Kalau kita lihat mungkin gambar ini cukup mengekspresikan dengan muka yang sangat marah, dia menanti nih kira-kira kapan kapan Niniwe ini ditunggangbalikan oleh Allah. Ternyata tidak juga gitu ya. Maka Yunus bilang, ya udahlah ambil aja nyawa aku mati aja deh gitu. Tuhan ambil aja nyawa aku gitu ya. Karena dia begitu marah. Tetapi kemudian Tuhan mengatakan, layakkah engkau marah gitu. Nah Bapak Ibu sebenarnya kalau kita lihat
dari peristiwa Yunus ini secara keseluruhan, sebenarnya setiap adegan yang ada, baik itu adegan ketika Yunus di kapal, ya, ketemu dengan orang-orang di kapal, bukan orang-orang Yahudi, lalu kemudian ketika Yunus juga di perut ikan, lalu kemudian ketika Yunus pergi ke Niniwe untuk kesempatan keduanya, kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada banyak rintangan besar yang dapat diatasi oleh Yunus ketika dia menunaikan tugas kenabiannya. Sebenarnya rintangan paling besar itu bukanlah laut gitu ya, bukanlah para pelaut orang-orang yang ada di kapal, bukan juga laut, bukan juga ikan, bukan juga Raja Niniwe, bukan juga penduduk Niniwe. Sebenarnya yang menjadi rintangan paling besar adalah Yunus sendiri. Yang menjadi rintangan paling besar adalah dirinya sendiri ketika dia melaksanakan tugas kenabian. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya Allah itu berusaha untuk memberikan pelajaran kepada Yunus yang keras gitu ya, yang bebal mungkin ya. Ia tidak dapat sebenarnya menangkap arti dari badai, laut, ikan besar, lalu juga orang-orang Niniwe, karena sebenarnya dia tidak mau mengerti apa yang coba Allah sampaikan. Jadi kalau kita bisa melihat sebenarnya yang diutus, yang coba diubah oleh Tuhan bukan cuma orang-orang Niniwe, ya, bukan cuma orang-orang yang ada di kapal, tapi juga sebenarnya yang coba diubah oleh Tuhan melalui peristiwa dan adegan-adegan yang ada di Yunus sendiri gitu ya, yang coba dibentuk oleh Tuhan, yang coba diubah oleh Tuhan, cara berpikirnya, cara dia melihat pelayanannya sebagai seorang nabi yang juga sifatnya perlu universal.